Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Halaman 38 ya, bawah 39 41. Wah, 41. Saya Qultu naqala hadhihi al-ibarata fil mughni 'ani az-Zarkashi bil harfi jazama bihi wa huma a'ni Zarkashiyya wa ibn al-Imada katsiran ma yatawaradani fi masaili hadzal harfi bil harfi wa ahaduhuma huwa sahibul bahsi wa wafatu Zarkashiyyi sanata 740 wa 9 wa 700 wa wafatu Shihab ibn al-Imadi sanata 8 wa 800 wa huma imamani jalilani illa anna al-Badr az-Zarkashiyya anbalu wa dhu fununin radhiyallahu anhuma. Telah menukilkan oleh Imam Khatib Syirbini hadhil ibarata, akan ini ibarat, fil mughni, di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ani Zarkashi, daripada pendapat Imam Zarkashi, bil harfi, dengan huruf demi huruf, jazama bihi, melewati ia akan apa yang ada dengannya, wahuma, dan keduanya, yakni Imam Ibnul A'ni Zarkashiyya wa Ibnul Imada, maksudku akan Imam Zarkashi dan Imam Ibnul Imad, katsiran ma yatawaradani, sering kali mengemukakan keduanya, fi masaili hadzal kitabi, pada masalah ini kitab, bil harfi, dengan huruf demi huruf. Wa ahaduhuma, adapun salah satu dari dua imam, yakni Zarkashi dan Ibnul Imad, huwa sahibul bahsi, yaitu yang mempunyai pembahasan. Wa wafatu Zarkashi, adapun meninggalnya Imam Zarkashi, yaitu tahun 794 Hijriah. Wa wafatu Shihab ibn al-Imad, sedangkan adapun meninggalnya Imam Shihabuddin ibn al-Imad, yaitu tahun 808 Hijriah. Wahuma, dan kedua imam itu, imamani jalilani, yaitu dua imam yang agung keduanya,
illa annal badra zarkashiyah, kecuali bahwasanya Imam Badruddin Az-Zarkashi anbalu, yaitu lebih pintar, wadhu fununin, dan memiliki berbagai disiplin ilmu, radhiyallahu anhuma, moga-moga meridhai oleh Allah kepada kedua imam tersebut. Qala Ibnu Hajarin fil I'abi, berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fil I'abi, di dalam kitabnya Al-I'ab, wa hadza ta'biru, adapun ini redaksi, muhimun, yaitu memberikan sangkaan, fa inna salatahu tabtulu bi mujarradi adami audihi lil qiyami, dengan semata-mata ketiadaan kembalinya dia lil qiyami, bagi berdiri, min ghairi an yatawaqqafa butlanuha ala i'tidalin au tadakkurin, dari ketiadaan bahwa terhenti oleh batalnya salat atas i'tidal atau ingat. Li'annahu idza alimal imamu awil munfaridu ba'da ruku'ihi annahu tarakal fatihata aw syakka fi dzalika wajaba alaihil audu ilal qiraati, karena bahwasanya yaitu apabila yakin oleh imam atau oleh orang yang salat sendirian, ba'da ruku'ihi, sesudah rukunya dia imam atau munfarid, annahu, bahwasanya dia tarakal fatihata, yaitu meninggalkan oleh dia akan al-fatihah, au syakka fi dzalika, atau ragu-ragu oleh dia, yakni imam atau munfarid, bukan makmum. Pada yang demikian itu baca Fatihah, wajib alaihil audu ilal qiraati, maka wajib atasnya oleh kembali lagi kepada baca Fatihah. Qala al-alamatu al-Hatifiyu naqlan anisy-Syaubari, telah berkata oleh orang yang sangat alim, Imam Al-Hatifi, padahal menukil daripada kalamnya Imam Syaubari, fa idza adal imamu wa alimal ma'mumu annahu raja'a lil qiraati falladhi yadhharu annahu la yalzamuhul audu ma'ahu, maka apabila kembali oleh imam dan yakin oleh makmum annahu raja'a, bahwasanya imam itu kembali oleh imam lil qiraati, untuk baca Fatihah, falladhi yadhharu, maka adapun qaul yang zahir, annahu, yaitu bahwasanya la yalzamuhul audu, tidak wajib akan makmum oleh kembali ma'ahu, bersama imam, bal insya'a raja'a ma'ahu wa insya'a intazarahu raqi'an, bahkan jikalau mau oleh makmum, maka kembali oleh makmum bersama imam, wa insya'a, dan jikalau mau oleh makmum, intazarahu,
maka menunggu oleh makmumhu akan imam raqi'an pada hal ruku. Li'annal ma'muma biruju'il imami yasiru bimanzilati ma law raka'a qabla imamihi, karena bahwa makmum itu dengan kembalinya imam, yaitu menjadi oleh makmum dengan sepangkat hukum barang yang jikalau ruku oleh makmum sebelum imamnya ruku. Wahwa idza raka'a qabla imamihi la yalzamuhul audu ilaihi, yaitu apabila ruku oleh makmum sebelum imamnya makmum, maka tidak wajib akan makmum oleh kembali kepada berdiri kepada baca Fatihah lagi. Kama dzakarahu fir raudi ka aslihi, sebagaimana menyebutkan oleh Imam Ibnul Muqri akan dia di dalam kitab Raud ka aslihi, sama seperti kitab asalnya kitab Raudut Talib. Bal yutakhayyaru, bahkan diperkenankan memilih oleh makmum, in raka'a qablahu sahwan, jika ruku si makmum sebelum imam padahal lupa. Wa yustahabbu, dan disunatkan, in raka'a qablahu amdan, jika ruku makmum sebelum imam padahal sengaja. Wa qala al-allamatu Syabromalisiyu, berkata oleh orang yang sangat alim Imam Syabromalisi, law i'tadalal imamu minar ruku'i, jikalau i'tidal oleh imam daripada ruku, summa syakka, kemudian ragu-ragu oleh imam, fi qiraatil fatihati fil qiyami, pada membaca al-fatihah pada berdiri, lazimahur ruju'u ilal qiyami biqasdihi, maka wajib akan imam oleh kembali kepada berdiri, biqasdihi, dengan tujuannya berdiri untuk Fatihah, liyaqra al-Fatihata, agar membaca oleh imam akan al-Fatihah. Wa ammal muqtaduna, adapun para makmum, faqala ar-Ramliyu, maka berkata oleh Imam Muhammad Ramli, yantadhirunahu fis sujudi wujuban, menunggu oleh makmum akan imam pada sujud padahal wajib. Wa yughtafaru sabquhum biruknaini, dan dimaafkan oleh mendahuluinya para makmum dengan dua rukun, liddarurati, karena darurat. Wa qala al-allamatu az-Zayyadi, berkata oleh orang yang sangat alim Imam Zayyadi, idza syakkal imamu fi qiraatil fatihati, apabila ragu-ragu oleh imam pada membaca al-Fatihah, fa'ada, maka kembali oleh imam, la ya'udul ma'mumu, maka tidak kembali oleh makmum, bal yantadhirul imama fima huwa fihi, bahkan nungguin oleh makmum akan imam pada barang yang ada pun dia makmum, yaitu ada padanya. In kana ruknan tawilan, jika ada rukun itu yaitu rukun yang panjang. Wa illa, jika tidak, fafima ba'dahu, maka pada barang yang sesudah rukun. Qala al-Hatifi, berkata Imam al-Hatifi, wal asahhu ma qalahu az-Zayyadi, adapun qaul asah, yaitu barang yang mengatakan akan dia oleh Imam Zayyadi. Aku berkata, wa kalamu Syabromalisiyu anir Ramli la yunafihi, adapun kalamnya Imam Ali Syabromalisi menukil daripada Imam Ramli
yaitu tidak menafikan oleh kalam Sabra Malisi akan maqalaz Zayadi, li'annahu mahmulun, karena bahwasanya itu dimaknai ala ma idza tadala, atas barang yang apabila i'tidal oleh dia, ala dhanni annal imama rafa'a biqasdil i'tidal, atas prasangka bahwa imam yaitu bangun oleh imam dengan tujuan i'tidal, fa'ada lil qiraati, maka kembali oleh imam lil qiraati bagi membaca Fatihah, fa innahu yasjudu, maka sesungguhnya makmum yaitu sujud oleh makmum, wa yantadhiruhu fihi, dan nungguin oleh makmum akan imam pada sujud, insya'a, kalau dia mau, fala mukhalafata baina kalamihim fi ma yadhharu, maka tidak ada perbedaan pendapat antara kalamnya para fuqaha fi ma yadhharu, pada apa yang zahir. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara sekalian, kajian kita terkait dengan sholat berjamaah masih baca Fatihah, karena kitab kita ini akan mengurai sholat berjamaah step by step, dari mulai pembukaan azan, qomat, terus rukun sholat masuk, takbir ihram, terus baca Fatihah, terus ruku. Ini materi baru segitu sholat ini. Nanti tiba waktunya nanya salam dan seterusnya, doa sesudah salam, apa wiridan sesudah salam yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana cara duduknya imam, bagaimana makmum. Nanti ini masih diri, jadi diri rakaat 1, dohor masih 3 lagi, ya ntar di ujung. Kalau nanya itu kan ini baru diri, materinya baru sampai situ, tapi kaitannya dengan berjamaah. Ada yang putus kabelnya ini nampaknya, enggak turun enggak? Nah, baik, enggak apa-apa. Materi kita malam hari ini begini. Dalam sholat, jadi imam dulu, karena kan berjamaah. Kita jadi imam. Sendiri dulu dah sholatnya, sebelum ngomong berjamaah, biar enak nanti ngomongnya. Kita sholat sendiri. Sholat sendiri. Waktu kita sholat sendiri, lagi ruku, ingat, waduh, belum baca Fatihah, atau ragu, tadi baca Fatihah apa belum? Baca Fatihah apa belum? Ya karena banyak dipikirin, mungkin karena pandemi, ini percetakan pada belum masuk. Kalau percetakan, ya kalau orderan konveksi, iya belum. Ini kok giro pending mulu, jadi ragu itu banyak. Lagi ruku, tadi baca Fatihah apa belum? Baca Fatihah apa belum? Kalau sholat sendiri, lagi ruku, balik untuk baca Fatihah. Ini sendiri. Ini kan berjamaah. Kalau berjamaah, si imam yang ragu. Bagaimana ini? Imam mana puyeng, mikirin sekolah, pakai seragam, pagi-pagi anak kasih tas, foto, copot lagi, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras, dia bingung, subuh ngimamin. Tadi si imam lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal, muncul di hati, tadi baca Fatihah apa belum ya? Begitu, baca Fatihah belum? Ini imam statusnya bagaimana? Kudu diri,
untuk baca Fatihah. Lah makmum, ini bagaimana ini makmum? Apa dia kudu balik diri, imamnya diri? Apa dia tungguin aja ruku? Di ruku aja udah lamain, semua bihamdi terus saja. Kok imamnya tidak sami Allah, imamnya Allahu Akbar? Ada apa ini? Kayaknya ragu makmum. Ini bagaimana tugas makmum nih? Kalau ragunya di situ, bagaimana kalau ragunya itu udah i'tidal, sami Allah liman hamidah, lagi ati morobana, tadi baca Fatihah apa belum? Ini udah diri masalahnya ini. Ini makmum mau tungguin, wong dia mau baca tadi Fatihah, apa dia sujud? Makmum tungguin aja tuh si imam di sujud, ataukah dia ikut diri baca Fatihah lagi, atau bagaimana? Jangan nanya-nanya yang kayak begitu. Gua lagi puyeng nih, orderan pada belum masuk, yang kayak begitu ditanya. Nih muslim nggak boleh begitu. Kalau orang nanya kudu dijawab. Ini materi kita, lagi aturan materinya. Kalau si imam yang ragu imam baca Fatihah, bagaimana tuh si imam? Kalau ragu balik si imam, makmum tungguin imam dalam ruku, lamain, tungguin. Biasanya tasbih 3 kali, banyakin sampai 11, atau ikut Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah 27, tungguin subhanarabbil azim terus. Nah, materi kita nih malam ini, qultu, kata Imam Jamaluddin Al-Ahdal, pendapat ini yang tadi diuraikan ini oleh Imam Khatib Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj, syarah daripada Minhajut Talibin Imamun Nawawi, 4 jilid, ndak tamat dibaca oleh Muallim Syafi'adami. Beliau dulu yang tamat umurnya, 1/4 juga belum di Pondok Pinang. Mughnil Muhtaj tebal, 4 jilid, segede Quran tebalnya. Beliau menukil daripada Imam Zarkashi, menukil bil harfi, dengan huruf demi huruf. Artinya kalau menukilnya bil harfi, di dalam cara tulis pengutipan di dalam kitab madhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allama As-Sayyid Ahmad bin Alwi As-Saggaf di dalam kitabnya Sab'atu Kutubin Mufidah, pada kitab yang pertama Fawaidul Makkiyah fima yahtajuhu talabatu Syafi'iyah, bagaimana cara kutipan tulisan di dalam menukil kalamnya ulama daripada ulama-ulama madhab Syafi'i. Kalau kemudian itu redaksinya bil harfi, maknanya sehuruf pun tak boleh berubah dari kata kutipan asli kalamnya ulama yang dia kutip. Beda aja sehuruf, maka ulama itu tidak amanah di dalam memberikan kutipan. Tapi bila bahasanya mulakhasan, diringkas,
boleh saja menggunakan redaksi aslinya, boleh saja dirombak oleh dia dengan dirobah, yakni tidak menggunakan bahasanya, tapi isi tidak keluar daripada kalamnya ulama yang dikutip. Disebut dalam ilmu hadis riwayat bil makna. Dalam ilmu hadis riwayat bil makna, hadisnya tidak sesuai yang Nabi kata redaksinya, tapi maknanya sesuai. Kayak orang ceramah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini redaksi palsu. Nabi enggak ngomong wa muslimatin. Yang diomong oleh Nabi ala kulli muslimin, tidak ada tambahan wa muslimatin. Agar supaya hadis ini tidak palsu, ini kiai yang menyampaikan secara makna daripada kalam aslinya Nabi. Yang tadinya Nabi ngomong menuntut ilmu hukumnya sangat wajib atas tiap-tiap muslim, apa laki apa perempuan. Dia sebutin makna itu dengan wa muslimatin, sehingga ini hadis sahih tapi riwayat bil makna. Harus begitu. Ulama itu teliti bagaimana kutipan harus benar. Kalau mengutip kalam ulama, tidak boleh sepotong-sepotong. Ngutip sepotong jadi rusak. Banyak itu kayak di Facebook bikin video pendek, motong omongan orang, akhirnya jadi jelek-jelekin ulama karena tidak utuh kutipannya. Mungkin juga niatnya mau menjatuhkan, macam-macam. Kita orang tidak bisa setiap ada kalam ulama yang nampak omongannya miring, kita harus telaah lebih dalam. Jangan-jangan salah kutipannya, karena tidak mungkin ulama mau jeblosin umat kepada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu mesti begitu. Kemudian Imam Zarkasi dan Imam Ibnul Imad. Ibnul Imad adalah pengarang kitab dasar munculnya Wablul Ghamam. Karena Wablul Ghamam ini kitab pengembangan dari kitab Qaulut Tam. Ada kitab namanya Al-Qaulu At-Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, dikarang oleh Imam Ibnul Imad, ulama besar Mesir yang meninggal tahun 808 Hijriah. Lalu karena kitab ini dianggap kecil oleh Imam Jamaluddin Al-Ahdal, ulama besar daripada ulama Yaman, Hadramaut, ulama Yaman Selatan, beliau kembangkan menjadi Wablul Ghamam. Sama seperti ada kitab namanya Tafsir Al-Khazin, 4 jilid besar. Imam Khazin itu di awalnya beliau bilang bahwa kitab tafsir saya ini pengembangan daripada Tafsir Al-Baghawi, 2 jilid, tapi dikembangkan menjadi, diperluas paparannya menjadi 4 jilid dengan 5 alasan
kenapa dikembangkan oleh Imam Khazin. Beliau jelaskan di awal-awal tafsir Khazinnya. Begitu juga ini. Ini adalah kitab aslinya Wablul Ghamam, diperluas. Kitab aslinya Qaulut Tam karya Ibnul Imad, lebih kecil daripada ini sedikit, kecil sedikit, tapi lumayan tebal. Qaulut Tam, kalau Qaulut Tam di belakangnya ada kitab namanya Nudjul Kalam, sama tesis tentang sholat berjamaah. Banyak ulama ngumpulin materi sampai tebal, isinya cuman sholat berjamaah saja. Banyak. Ini salah satu. Kalau udah kayak begini pasti lengkap nerangin berjamaahnya, karena sudah spesifik nulisnya. 1 poin doang berjamaah, tapi uraiannya kemana-mana. Kata beliau ini, Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Lahdan, Ibnul Imad dan Imam Zarkasi seringkali di dalam kutipan-kutipan kitabnya itu menggunakan redaksi aslinya huruf demi huruf. Cuman bedanya antara dua imam ini, Imam Zarkasi dan Imam Ibnul Imad, bedanya bukan karena dia satu orang, cuman cara pengutipannya. Dua-duanya beda masa. Di mana Imam Zarkasi meninggal tahun 794 Hijriah. 700. Sementara Ibnul Imad 808 Hijriah. Lebih belakangan antara Imam Zarkasi dan Imam Ibnul Imad. Tapi kalau mau jujur, dua-duanya imam besar dalam madhab Syafi'i. Imam Zarkasi tentang hukum masjid aja nulis I'lamus Sajid fi ahkamil masajid, hukum masjid, bagaimana masjid begini, bagaimana begini, lantai panjang, sampai sejilid begini, lebih tebal dikit. Imam Zarkasi tentang masjid doang, belum lagi tentang fikihnya dalam nyarahi kitab-kitab. Yang terhebatnya kitab usul fikihnya, namanya Al-Bahrul Muhit, usul fikih besar, 6 jilid, gede usul fikih isinya. Ulama besar madhab Syafi'i. Cuman kalau mau dibandingin antara dua imam ini, kata Imam Al-Lahdal, Zarkasi lebih hebat dibanding Ibnul Imad. Dari sisi Imam Zarkasi mengarang kitab begitu banyak disiplin ilmu. Contohnya tadi usul fikihnya aja sampai 6 jilid, Al-Bahrul Muhit, 1.200.000-an itu kitabnya. Imam Zarkasi luar biasa. Begitu. Jam'ul Jawami aja 2 jilid. Jam'ul Jawami itu kitab indah. Ini gede banget, jarang orang baca. Ya. Kita kalau mau baca itu ya nunggu tamat ini dulu. Ya, mudah-mudahan bulan depan ini tamat begitu. Banyak kitab ulama ini, saudara, yang harus dibedah agar supaya kita tidak picik di dalam memahami Islam yang begitu luas dan begitu luas ajarannya. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru daripada Fathul Mu'in, yakni Imam Zainuddin, yang dikritik nama aslinya Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali,
bukan Abdul Aziz yang benarnya, begitu. Tapi penulisannya hampir rata keliru. Begitu kata ulama-ulama yang meneliti, ulama-ulama Malabar, India kecil. Itu di dalam kitabnya namanya Al-I'ab. Al-I'ab syarah daripada Al-Ubab. Al-Ubabnya aja 5 jilid. Udah bisa dibaca, penjabarannya berapa? Begitu. Al-Ubab karya Syekh Ahmad Al-Muzajjad, kutipan daripada kalam-kalam Imam Syafi'i, dingutip daripada Mukhtasar Muzanni, maka dikaranglah kitab namanya Al-Ubab fi Kalamil Ashab. Begitu kata Imam Ahmad Muzajjad. Karena kitab ini rada rumit, dijabarkan oleh ulama besar Mekah, Ibnu Hajar Al-Haytami, menjadi Al-I'ab, 10 jilidan lebih kitabnya. Wahadat ta'bir, redaksi yang dituliskan malau kana munfaridan, lain urusan kalau sholat sendiri, ini berjamaah. Kalau munfarid bagaimana? Kalau imam bagaimana? Karena materi sebelumnya kalau makmum ragu baca Fatihah sebelum ruku, imam bareng sama imam, waktu mau ruku nih bagaimana ya? Makmum nih ragu, tadi baca Fatihah apa belum? Dia ragu. Maka dia wajib ketinggalan, imam biarin ruku-ruku karena dia belum baca Fatihah. Lain persoalan kalau jadi imam. Nah, kalimat ini memberikan pemahaman yang bercabang yang bisa menjadi salah. Kata Ibnu Hajar, wahadat ta'bir muhimun. Ini redaksi memberikan waham, sangka-sangka buruk pemahaman, bisa menimbulkan keliru di dalam memahami. Seakan-akan solatnya itu batal dengan semata-mata tidak balik untuk berdiri. Ini makmum nih bagaimana? Imamnya ragu, waktu dia ruku baca Fatihah apa belum, maka imam diri. Ini bagaimana makmum? Kalau dia nggak balik, seakan-akan kalau nggak balik jadi batal. Begitu kata Ibnu Hajar. Padahal tidak begitu. Hukumnya, manakala si imam yakin atau orang sholat sendiri yakin sesudah ruku, yakin dia ninggalin Fatihah, atau ragu udah Fatihah apa belum waktu ruku si imam aja ada yang gampang, saya potong satu. Imam sama munfarid sama hukumnya, saya ambil satu aja. Si imam waktu dia ruku ragu, tadi udah baca Fatihah apa belum? Tadi udah baca Fatihah belum? Bisa orang tadi aja saya di SMS tuh WA Bang Dayat nanya sama saya masih belum paham. Banyak ada orang sampai salat subuh tasahudnya 2 kali, sampai ruku 2 kali, masih belum ngerti saya dengan pertanyaannya itu. Begitu. Ya bisa saja terjadi dalam kehidupan itu, bisa. Ada orang sholat subuh tasahud pakai tasahud awal sama tasahud akhir, mungkin banyak pikiran, begitu. Bisa ya terjadi, faktanya ada, terjadi juga, ada kasus sampai ruku 2 kali gitu, begitu. Nah, si imam waktu dia ruku lagi subhana rabbiyal azim muncul, tadi baca Fatihah apa belum? Baca Fatihah belum? Tuh ragu. Atau yakin bahwa dia belum baca Fatihah,
baru doa iftitah langsung ruku umpama, maka si imam wajib peraturannya balik lagi untuk baca Fatihah, karena Fatihah rukun. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, kata Nabi, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salatalah. Siapa orang yang tidak baca Fatihah, imam ke makmum sendiri ke, maka solatnya tidak sah. Jadi imam gak baca Fatihah gak sah. Maka bagaimana si imam nih waktu sujud, waktu ruku ingat atau ragu, kalau dia belum baca Fatihah maka ia kudu balik lagi, karena solat wajib tertib, wajib imam balik lagi. Yang menjadi persoalan makmum kudu balik lagi enggak? Makmum ya kira-kira sih balik lagi. Ini enggak boleh kira-kira, hukum kudu jelas balik lagi apa enggak. Begitu si makmum nih, kalau imam udah pasti wajib balik lagi, wong dia yakin belum atau ragu belum, baca belum, pakai hukum asal. Asalnya belum baca, namanya istishabul asli. Di dalam mazhab Syafi'i pengambilan hukum ada 5. Secara umum pengambilan hukum ada 12 dalam Islam, yang disepakati 4 dari 12. Cara kita memproduk hukum, Quran, hadis, ijma, qiyas, sepakat semua madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, begitu. Ini semuanya ada qiyas, cuman lanjutan sesudah ini bakal beda-beda. Ada masalah saddud dzara'i', ada masalah namanya itu masalihul mursalah, ada namanya masalah istishab, ada masalah syar'u man qablana, bagaimana syariat orang sebelum kita, apakah ditetapin atau tidak. Ini bakal beda-beda nih istimdadnya, pengambilan dalam memproduk hukum. Kalau dalam mazhab Syafi'i cuman 1, nambahnya istishabul asal. Itulah mazhab Syafi'i di dalam qaidnya. Maka kata Imam Al-Hatifi menukil Imam Syaubari, orang Indonesia Subari, habis sin waw ba ro, iya yang enak mau habis sin ada waw su, iya kalau ngomong enak. Tapi bukan masalah enak nggak enak, wong nama kampung yang enak mau dibacanya Bintaro, ro masalahnya. Tapi nggak boleh, ini kudu dibaca Bintara, masalahnya orang Bekasi. Begitu, nggak bisa ra dia, itu nggak boleh kita enak nggak enak. Namanya apa? Imam Syaubari Muhammad bin Ahmad As-Syaubari. Imam Syaubari ulama besar Mesir. Syaubari itu nama kampung di Mesir, kampungnya Syaubar di Mesir. Kata Imam Syaubari, ini ulama besar, kitabnya jarang beredar, kitabnya nyarahi Manhajutullah, Fathul Wahab. Fathul Wahab yang beredar di Jakarta aja cuman berapa? 1, 2 aja lah, 2. At-Tajrid li Naf'il Abid, Hasyiah Bujairimi ama Hasyiatul Jamal.
Futuhatul Wahhab. Selain ini masih ada ratusan yang nggak masuk ke Indonesia. Kitab Syarafatul Wahhab masih banyak yang nggak masuk, termasuk daripada karya Imam Asy-Syaubari. Kata Imam Syaubari, bila mana si imam balik lagi berdiri dan makmum yakin bahwa si imam balik diri bukan i'tidal tapi baca Fatihah yang ragu dia tadi, maka kata Imam Syaubari, si makmum tidak wajib ikut diri, enggak wajib. Peraturannya tidak diwajibin. Loh, bukankah ada hadis Nabi dalam Sahih Muslim, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Iya kalau benar, kalau nggak benar nggak boleh ikut. Wong dia ndak benar, tungguin aja, nunggu sampai benernya. Yang nggak benar tak boleh ikut. Maka kata Imam Syaubari, bila makmum tahu si imam balik ini karena dia mau baca Fatihah, maka si makmum tidak wajib ikut berdiri baca Fatihah. Wong dia udah. Tapi makmum diberi dua opsi. Bal huwa mukhayyar. Makmum diberikan opsi dua. Silahkan insya'a raja'a ma'ah. Kata Imam Syaubari, kalau makmum mau ikut diri lagi baca Fatihah, monggo. Emang ada hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Tapi wa in sya'a intadzarahu raqi'an. Kalau makmum mau ketika imam balik lagi baca Fatihah karena dia ragu tadi, maka si makmum tidak perlu balik lagi. Boleh. Begitu lagi sujud. Pas sujud imamnya ingat, waduh belum baca Fatihah, diri lagi. Makmum tugasnya dua. Boleh dia diri ngikut imam, boleh dia tungguin aja sujud, baca aja tasbih yang lama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbi, terus saja sampai ketemu imam lagi sujud. Boleh. Kenapa makmum boleh balik lagi, berdiri lagi, sedang dia sudah masuk pada rukun dan dia nggak ada yang salah? Sebab hukumnya si makmum sujud atau si makmum ruku itu sama dengan makmum ruku sebelum imam ruku. Wong rukunya tadi enggak dianggap si imam karena dia belum baca Fatihah, maka sama dengan makmum duluin imam. Maka kalau makmum duluin imam, boleh makmum balik lagi biar bareng sama imam. Boleh balik lagi. Itu alasan makmum boleh balik lagi. Begitu. Boleh. Tapi boleh juga tidak balik lagi. Makmum boleh bertahan pada rukun yang lagi dikerjakan. Kalau ruku aja yang lama. Itu tugas kita makmum. Kalau sholat tungguin aja imam nih, tungguin aja. Nih salah ini, tungguin aja, ndak usah balik lagi. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Muqri, ulama besar dari Yaman, dalam kitabnya namanya Ar-Raudut Talib. Raudut Talib ndak gede, Raudut Talib 2 jilid segede Quran, ndak berjilid-jilid besar.
Ulama nih makin kemari makin hebat. Ada Sarah Sahih Muslim yang hebat, ulama belakangan masih hidup, tapi saya belum punya. Moga besok lusa saya punya. Itu belum punya itu mah. Saya Sarah Sahih Muslim 50 jilid. Sudah kebaca paling enggak 8 jutaan itu kitabnya. 50. Nggak bisa. Yang ada dari imam baru meninggal kemarin belum lama, Imam Muhammad Amin Al-Harari 26 jilid. Ini ada sampai 50 jilid. 50 jilid. Imam Nawawi aja 10 jilid doang. Sarah Sahih Muslim. Kalau kita mah gimana itu ngarangnya? Kita mau baca aja puyeng. Begitu. Begitu. Apalagi 50 jilid. Kita baca bisa nangis. Bukan saking terharunya, susah bacanya. Ini gimana ini cara bacanya? Begitu. Ulama hebat-hebat, saya bingung. Banyak itu. Ulama masih hidup. Ya karib. Hebat ulama-ulama. Luar biasa. Makin kemari kitab makin berjilid-jilid. Yang kecil aja ini Fathul Qarib, Fathul Muin belum tamat, kasih sapi kasih Fathul Sajak belum, apalagi yang berjilid. Ya Allah, masih lama menuju pintar tuh, masih lama, masih lama, jauh, luar biasa ulama-ulama Islam tuh. Kalau udah nulis waktunya berkah. Kita memboro ampe ngarang, beli, baca, ngajinya aja ogah. Itu kita ulama, masya Allah, hebat. Nah, kata Imam Ibnul Muqri di dalam kitab Raudhut Thalib, sebagaimana kitab asalnya, tuh kitab asalnya kutipan awal, dia meres, namanya Raudhatut Thalibin. Nah, itu aja besar sampai 9. Buya Dimyati doang yang baca itu, jarang Raudhatut Thalibin dibaca. Raudhatut Thalib kecil, ringkesan, namanya ringkes kecil, makin rumit. Maka dijabarin oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, gurunya Ibnu Hajar, namanya Asnal Matalib fi Syarhi Raudhatut Thalib. Orang-orang fikih Syafi'iyah harus baca kitab-kitab begitu. Kalau enggak bisa. Enggak boleh Fathul Qarib doang cukup, masih jauh dari alim. Fathul Muin doang jauh, belum alim. Fathul Muin doang aja. Harus terus orang-orang Syafi'i. Nanti enggak ketemu daripada kalam-kalam, daripada tokoh-tokoh besar Syafi'i. Di dalam kitab Raudhatut Thalibin, begitu disingkat oleh Imam Ibnul Muqri menjadi Raudhatut Thalib, makmum dikasih opsi 2. Kalau kasusnya kayak begitu, boleh balik lagi ikut imam, boleh bertahan pada ruku, boleh bertahan begitu. Sementara Imam Ali Syabromalisi, orang kita ada tuh Kiai Syabromalisi gitu. Nama aslinya Ali, disingkat Ain Shin. Dalam kitab-kitab Syafi'i ada Qala Ain Shin, Ali Syabromalisi. Nama kampung di Mesir. Ulama yang wafat tahun 1087 Hijriah. Ali Syabromalisi nyarahi kitab Imam Romli Nihayatul Muhtaj 8 jilid, disarahi sama Ali Syabromalisi. Emang ini yang ngarang kitab ini hebat banget, kitabnya kutipannya gede-gede daripada kitab-kitab Syafi'i. Modal ngarang kitab Babul Ghamam enggak dikit modalnya aja. Satu kitab 8 juta, 9 juta, 10 juta, enggak cukup 200 juta. Kalau kita nih lumayan buat modal bahan.
Kalau kita ini buat modal ngarang ini aja nih 2 juta ini Bang Eri kan lumayan ya. Iya, nggak cukup bikin kitab ini, Masya Allah. Pengambilannya kita berjilid-jilid kayak gitu. Ya Rabbana ya Karim, beruntung kita ngaji kitab model begini. Udah disingkat oleh Yai, tinggal kita baca doang. Udah enak ngutip besar-besar pengambilannya. Kata Imam Syibr Malisi, kasusnya di i'tidal. Bagaimana kalau imam itu ragunya i'tidal? Ini rada repot. Sami Allah liman hamidah. Baca Fatihah belum ya? Baca Fatihah belum? Belum, Rabbal hamdu. Kan udah diri ini. Bagaimana nih diri ini? Kok imam kok dirinya lama ya? Ini yang ruku 2 kali nih. Lama ya imam ya dirinya. Oh, dia ragu nih. Maka si imam kudu niat diri ini diri baca Fatihah. Enggak boleh diri yang tidak buat baca Fatihah. Enggak boleh, ndasa nanti. Maka dia harus qasad. Sebab wa innama likulli imri'in manawa. Bagi tiap-tiap orang tergantung yang dia niatkannya. Kalau dia niatnya diri ini diri ngeganti Fatihah, ya udah cukup, lanjutin aja. Kalau diri ini diri yang 3 tapi buat baca Fatihah kagak jadi. Maka imam diri, si makmum bagaimana? Si makmum, kata Imam Syibr Malisi, bila imam itu udah i'tidal, muncul ragu baca Fatihah apa belum, wajib balik diri dengan tujuan baca Fatihah dirinya nih, bukan yang tidak diri ini. Udah kan udah diri, nggak perlu ruku lagi, udah diri, langsung aja diri ini diri baca Fatihah. Harus qasadnya begitu. Makmum bagaimana? Makmum nih, kata Imam Ali Syibr Malisi, gurunya Imam Romli namanya, kitabnya Nihayatul Muhtaj. Kata Imam Romli, tungguin aja waktu sujud. Jadi kok imam lama ya? Udah sujud aja. Kata Imam Romli, sujud aja. Yang tidak rukun pendek, nggak boleh lama-lama. Sujud. Tungguin waktu sujud. Wajib hukumnya. Loh, dulu ini imam 2 rukun. Dulu ini imam. Enggak apa-apa, dimaafin. Kan imam lagi baca Fatihah, belum ruku, belum yang tidak. Tungguin di sujud aja, biarin. Kata imam, lu sujud gak sah, lu kagak ngaji wablul ghamam, gua udah ngaji jadi makmum, lu imam belum ngaji, begitu jawab aja. Kita, kata Imam Romli, yantazirunahu fis sujudi wujuban, tungguin waktu sujud. Kata Imam Ali Syibr Malisi, Imam Romli bilang begitu, tungguin waktu sujud, tungguin, wajib. Terus ketinggalan, nggak apa-apa, ngeduluin imam karena darurat, bukan sengaja-ngaja masalah si imamnya, tungguin aja. Sementara Imam Zayyadi, orang kita ada yang baca Zayyadi, gurunya Fathul Muin. Fathul Muin itu guru besarnya 2, Ibnu Hajar dan Imam Az-Zayyadi. Dua-duanya murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori yang punya Fathul Wahab, dua-duanya, dan dua-duanya guru Fathul Muin. Cuman kalau ada ibarat qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau enggak ditambahin. Kalau Zayyadi qala Syekhuna Az-Zayyadi, mesti harus tambahan untuk membedakan guru mana kutipan kitabnya untuk dirujuk. Kalau enggak pakai tambahan keterangan, itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Itulah Fathul Muin punya gaya di dalam mengarang kitabnya. Kata Imam Zayyadi, bila mana imam ragu baca Fatihah, maka kemudian balik lagi, si makmum tak wajib balik lagi, tungguin imam aja.
tungguin. Dan pendapat yang paling sahih adalah apa yang dikata oleh Imam Zayadi, udah tungguin aja. Boleh balik, boleh, wis tungguin aja, nggak usah balik lagi, tungguin. Lah, bagaimana kalamnya Imam Syabra Malisi dari Imam Romli itu yang mengata boleh balik lagi? Tidak bertentangan. Tidak. Intinya kalau imam ragu baca Fatihah, imam balik lagi, si makmum boleh pilih dua opsi. Silahkan balik lagi, silahkan tungguin. Namun yang terbaik tungguin saja. Ini materi kalau ngaji imamnya, kalau ngaji makmumnya tentang begini. Kalau enggak ngaji, ribet, ulang dari awal aja, takbir dah. Begitu. Ini kagak ngaji masalahnya. Ini repotnya aturan daripada berjamaah ini. Repot. Maka kita harus fahami betul dalam aturan sholat berjamaah. Nanti kita akan jabarin tentang bagaimana makmum masbuk ketika nemuin imam lagi ruku, dia enggak baca Fatihah, apa kudu baca Fatihah, apa dia ikut ruku, bagaimana ikut ruku, rakaatnya dapat apa enggak, aturan dapat rakaat bagaimana. Kayaknya nanti aja panjang ya. Begitu ngajinya, buat tanya jawab saja, silahkan ditanya dah dari materi ini atau di luarnya.